Oke, jumpa lagi dengan saya Yusuf bersama Mas Dwi Cahyono. Ya, ya. Narasumber arkais kita ini. Ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana ragam eksplorasi budaya Panji. Betul. Itu menemukan bentuknya ya, ke Ya. musik, ke serupa, ke ya. pertunjukan dan sebagainya. Bahkan terakhir kita sempat menguncinya di wisata itu. Betul, Pemanfaatannya bagi wisata itu seperti apa gitu. Ya. Nah, ngomong wisata nih Mas. Ya, betul. Kita ini kan dalam situasi COVID saat ini. Betul, ini kan betul. sektor yang paling terdampak. Betul. Gitu kan. Kita terkunci, wisata-wisata ambruk dan macam-macam. Nah, karena kalau saya sedikit mengamati konteks dunia wisata itu selalu bertumbuh pada destinasi, Betul. pada tempat. Sehingga ketika ada wabah semacam begini Dan tempat-tempat wisata destinasi di berhenti. lockdown itu, ya betul. Jadi berangkat dari kemarin, ketika Panji kita kunci di wisata, berarti ada konteks yang sangat menarik di Panji untuk bisa menjadi wisata budaya dalam tanda kutip. Ya. Nah, masalahnya sekarang wisata kita didorong ke konteks MICE, Mas. Gitu kan. Ada meeting, ada insentif, ada conference, ada exhibition. Nah, kira-kira kalau Panji, Khasanah Budaya Panji ini menjadi wisata budaya, apakah bisa diakomodir di dalam konteks MICE ini? Ya, baik. Jadi paling tidak ada dua hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan apa yang Mas Yusuf sampaikan tadi. Pertama, kalau ini dimunculkan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah Khasanah Budaya Panji Nusantara dimungkinkan untuk diwisatakan? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua yang lebih spesifik terkait dengan konsepsi wisata yang diakronimi, diakronimkan dengan MICE, yaitu 4 hal yang diakronimkan. Yang pertama adalah M, itu adalah meeting. Yang kedua itu adalah I, I itu adalah insentif, gitu. Dan yang ketiga adalah C, itu adalah conference, dan yang keempat adalah E, yaitu exhibition. Nah, jadi ada 4 komponen yang berelasi bahkan terintegrasi. Jadi pertanyaannya apakah wisata yang mendayagunakan Khasanah Budaya Panji itu bisa diarahkan sesuai dengan konsep MICE, gitu. Nah, kita satu persatu kita akan menelaah pertanyaan yang pertama dulu. Apakah Khasanah Budaya Panji bisa diwisatakan? Jika kita menilai Khasanah dalam arti kekayaan dan keragaman budaya Panji yang kita miliki, mulai dari Khasanah Budaya Panji di masa lalu dan jejak tradisinya yang kita dapati hingga sekarang, sangat mungkin untuk diwisatakan. Jika kita mengkategorikan pariwisata itu pada 3 kategori besar, yaitu wisata alam, natural tourism, wisata budaya, cultural tourism, dan yang akhir-akhir ini banyak juga dikembangkan, yaitu wisata artificial atau artificial tourism, buatan. Paling tidak Khasanah Budaya Panji itu bisa dikembangkan ke 2 kategori, yaitu kategori wisata budaya, karena ini kan budaya Panji pasti pasti bisa diarahkan ke cultural tourism. Tapi tidak mungkin pula bahwa Khasanah Budaya Panji itu dihadirkan dalam bentuk wisata buatan, wisata buatan atau artificial tourism. Nah, sehingga tegas jawabnya bahwa Khasanah Budaya Panji Nusantara itu sangat mungkin untuk diwisatakan, paling tidak untuk 2 kategori wisata, yaitu wisata budaya dan wisata artifisial. Nah, kemudian kita
eh, 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 menuju ke pertanyaan yang kedua yang lebih spesifik. Kalau bisa diwisatakan, memungkinkan untuk diwisatakan, apakah bisa diwisatakan menurut konsepsi MAIS? Gitu. Yang pertama dulu, yaitu meeting, ya, pertemuan, ya, pertemuan. Nah, Khasana budaya Panji sangat mungkin daya gunakan ke arah meeting tourism. Jadi pertemuan dalam konteks wisata, ya. Okay. Jadi kalau kita bicara pertemuan itu bisa diselenggarakan di mana saja, di kantor juga bisa, di lingkungan setempat juga bisa, tapi bukan tidak mungkin seperti yang kita lihat tren akhir-akhir ini, ya, bahwa pertemuan itu justru dilakukan di suatu tempat yang bisa jadi tempat itu di luar daerahnya, dan yang dipilih tempat di luar daerah untuk menyelenggarakan meeting itu adalah tempat-tempat yang memiliki destinasi wisata, malahan destinasi wisata unggulan, gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat mungkin bahwa pewisataan Panji itu dikemas untuk mengisi peluang di apa yang kita sebut sebagai meeting tourism, itu jadi wisata pertemuan, ya, wisata mungkin pertemuan. festival-festival yang sudah berlangsung ini mungkin bisa didetek bahwa arahnya juga ke sana, gitu. Nah, pada festival-festival termasuk festival budaya Panji, mestinya ya, salah satu menu dalam festival budaya Panji itu adalah meeting, ya, yang menghadirkan beragam pihak, ya, beragam pihak. Jadi pihaknya beragam, tetapi focusingnya ke Panji, gitu ya, focusingnya ke Panji. Karena jika kita bicara tentang budaya Panji itu kan bisa melibatkan banyak pihak, ya. Ada pemerintah, ada juga pelaku, ya, pelaku yang termasuk pelaku seni, kalau itu seni pertunjukan, pelaku seni pertunjukan, atau kalau kesenian dalam arti yang luas, termasuk pelaku wisata, dan ini peneliti juga, ya, ini periset gitu ya, konservator orang yang mengkonservasi dan sebagainya. Nah, meeting semacam ini mestinya menjadi salah satu menu dalam festival budaya Panji, ya, salah satu menu. Nah, tapi bukan tidak mungkin juga pada festival budaya Panji itu juga bisa dihadirkan konferensi, ya, konferensi entah itu tingkat nasional atau tingkat regional, misalnya regional Asia Tenggara. Oleh karena sebaran pengaruh budaya Panji itu paling tidak kan selain di Indonesia, kita dapati jejaknya di Malaysia, di Thailand, kemudian di Indochina, yaitu di Kamboja dan di Vietnam, bahkan juga kita dapati juga jejaknya di Myanmar. Paling tidak kita bisa menyelenggarakan konferensi internasional yang mengangkat tema Panji dalam lingkup Asia Tenggara. Nah, ini dalam bentuk konferensi, dan ini bisa diisikan sebagai menu, ya, di antara menu-menu yang lain pada festival budaya Panji. Ya, itu. Jadi itu sangat mungkin baik meeting ataupun conference, gitu ya. Kemudian berikutnya lagi di antara 4 hal yang tercakup pada konsepsi MAIS itu adalah insentif, ya. Jadi insentif dalam konteks tourism, ya, dalam konteks wisata. Nah, paling tidak beberapa 1 dasawarsa atau 2 dasawarsa terakhir, ya, perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi, baik pemerintah atau swasta, pada waktu-waktu tertentu dalam setahun itu memberikan insentif kepada stafnya, kepada karyawannya, atau pihak-pihak yang terlibat di dalam institusi itu, bukan hanya insentif dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk uang, dalam bentuk dalam bonus atau apa, dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga bisa insentif itu dalam bentuk
perjalanan wisata. Jadi melakukan satu kegiatan wisata itu juga merupakan wujud insentif ya, yang diberikan oleh perusahaan atau institusi itu kepada karyawannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam bentuk perjalanan dan itu perjalanan wisata, maka MICE komponen yang kedua yaitu insentif itu terkait dengan kewisataan, termasuk wisata budaya, wisata budaya, atau lebih khusus lagi wisata budaya dengan tema Panji. Jadi wisata budaya dengan tema Panji itu bisa juga disusupkan ya ke dalam insentif tourism, gitu ya, dalam bentuk melakukan perjalanan wisata karena wisata budaya, karena jejak-jejak budaya Panji yang tersebar ya di berbagai daerah, misalnya di Jawa Timur, jejak-jejak budaya Panji masa lalu ya, masa lalu, kita ngomong masa lalu saja, itu kita dapati paling tidak di sejumlah daerah. Di Kediri Raya itu ada di sejumlah daerah, di Kabupaten Kediri ada, di Kota Kediri ada, kemudian di Tulungagung ada, di Blitar ada. Ini kalau kita bicara jejak budaya Panji dalam bentuk relief. Bahkan di luar Kediri Raya, jejak budaya Panji misalnya bisa kita dapati di Gunung Penanggungan. Karena paling tidak di sana ada 2 situs yang memiliki relief dan jejak Panji. Itu misalnya di situs Kendali Sodo, dan jejak yang lain kita dapati di Seloklir. Kalau kita perluas lagi, Panji itu termasuk di dalamnya adalah Panji Minor, misalnya Sri Tanjung saja. Jejak budaya Panji Minor dalam bentuk relief cerita Sri Tanjung kita dapati di berbagai tempat. Di Probolinggo, yaitu pada Candi Japung di Probolinggo. Sri Tanjung juga kita dapati di Kediri, yaitu di Surowono. Sri Tanjung juga kita dapati di Candi Penataran dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan satu perjalanan wisata dengan tema Panji itu ke sejumlah tempat ya, sejumlah tempat. Ini kita sebut sebagai special touring ya, tour ya, perjalanan spesial. Dikatakan spesial karena perjalanan ini untuk menelisik jejak budaya Panji masa lalu. Nah, kalau kemudian kita kita variasikan perjalanan itu, tidak hanya menelisik jejak budaya Panji di masa lampau, misalnya pada masa Hindu Buddha dalam bentuk relief candi, tapi juga bisa divariasikan dengan menelisik jejak budaya Panji dalam bentuk tradisi budaya Panji, karena tradisi budaya Panji kan hadir juga pada kesenian, pada seni pertunjukan. Nah, sehingga perjalanan itu bisa juga mengunjungi sanggar-sanggar seni pertunjukan yang menyajikan ya pertunjukan-pertunjukan yang bertema atau berlakon Panji. Misalnya di Malang, wayang topeng Malang misalnya. Di Madura misalnya dengan mengunjungi Sumenep misalnya. Di Jawa Tengah misalnya Gunung Kidul misalnya. Di Cirebon dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahkan bisa saja touring ini mengkombinasikan jejak budaya Panji masa lampau dalam bentuk jejak visualnya, yaitu berupa relief cerita Panji. Kemudian dalam perjalanan wisata itu juga mengunjungi sanggar seni pertunjukan, sehingga dapat eksibisinya di situ. Jadi ya, eksibisinya juga dapat eksibisinya dapat. Jadi ada pentas seni pertunjukan ya. Nah, kemudian perjalanan wisatanya juga kena. Jadi insentifnya kena, eksibisinya kena. Nah, eksibisi dalam kaitan dengan meeting ya, yang pertama tadi, kita juga bisa menyisipkan eksibisi Panji itu pada konferensi, pada meeting tourism. Jadi wisata meeting ya. Misalnya sajian seni pertunjukan bisa kita sisipkan di jeda-jeda ya. Walaupun itu pertunjukan pendek, tetapi bisa kita sisipkan supaya lebih variatif ya, dan tidak membosankan ya, lebih cair ya. Atau bisa juga pada komponen MICE yang terakhir, yaitu exhibition itu dalam bentuk pameran. Pada tempat kegiatan itu bisa dipamerkan ya, kerajinan-kerajinan yang bertema Panji, wayang topeng misalnya, wayang beber misalnya, duplikatifnya ya misalnya. Kemudian
apa itu souvenir-souvenir lainnya, misalnya kaos dengan sablon, entah itu relief Panji, topeng atau apa itu penari, kalau itu merupakan tarian yang bertema Panji dan seterusnya. Itu bisa juga kita hadirkan sehingga dalam satu kegiatan itu dimungkinkan 4 komponen dalam MICE itu, yaitu meeting, atau paling tidak 3 ya, meeting, kemudian invention, kemudian yang exhibition, itu bisa dihadirkan terintegrasi dalam satu perhelatan, dalam satu kegiatan. Ya. Begitu juga jika kegiatannya itu berupa conference, itu otomatis ketiganya juga ada invention dan exhibitionnya juga bisa kita hadirkan ya, bisa hadirkan karena seringkali juga begini ya, variasi kegiatan ketika meeting atau ketika konferensi itu ada ekskursi ya. Jadi ekskursi, kalau katakanlah ini 3 kali kegiatan itu ditutup dengan ekskursi, jadi melakukan perjalanan ya, perjalanan wisata. Nah, perjalanan wisata ini bisa diarahkan untuk menelisik jejak-jejak Panji, baik Panji di masa lampau atau tradisinya di masa sekarang, gitu ya. Nah, sehingga dengan mengapa perjalanannya itu adalah perjalanan untuk menelisik jejak-jejak Panji, karena memang temanya spesifik kan ini ya, karena konferensi atau seminar atau pertemuan-pertemuan lain yang mengangkat tema sentral yaitu budaya Panji. Nah itu. Nah, artinya khasanah budaya Panji ini sebenarnya kalau di konteksnya adalah wisata dan dikemas dalam pengertian MICE itu memenuhi syarat ini ya. Sangat memungkinkan ya. Memang kita ditantang untuk bagaimana kreatif ya. Kreatif untuk paling tidak yang pertama itu mencari jejak yang mana yang tepat untuk dimaiskan ya. Kalau itu misalnya meeting itu apanya yang dimitingkan, misalnya kalau bagaimana memformulasikan wisata budaya dengan tema Panji. Nah ini kan siapa yang diundang gitu ya, apa itu goalnya apa dan seterusnya. Ini berkaitan dengan apa itu pengemasan ya, pengemasan kegiatan meeting ya, meeting dalam konteks wisata atau ini kan wisata budaya Panji gitu. Begitu juga conference itu. Conference itu mengangkat tema apa? Kalau mengangkat tema seni rupa Panji misalnya, maka kunjungan ke jejak-jejak arkeologis itu tepat. Kita mengunjungi relief, bagaimana apa itu figur para tokoh peran dalam cerita Panji itu termasuk konteks ekologinya ya, konteks lingkungan ketika kejadian itu berlangsung itu penting kalau kita menelisik jejak budaya Panji itu dalam kaitan dengan seni rupa Panji ya, seni rupa Panji. Tapi juga bukan tidak mungkin kita mengunjungi sanggar-sanggar tertentu terutama yang memproduksi properti pertunjukan Panji misalnya seperti ini topeng gitu ya. Nah, jadi misalnya ini kan juga sangat penting ya untuk kajian seni rupa Panji ya. Karena seni pertunjukan Panji itu menggunakan properti yang berkaitan dengan aspek kerupaan ya, aspek kerupaan. Artinya bisa mendorong juga industrinya terus berkembang ya. Betul. Topeng, jadi atau apa gitu. Walaupun dalam seni pertunjukan topeng itu digunakan sebagai perangkat pertunjukan, tapi apa itu figur topeng ini kan bisa dihadirkan dalam bentuk lain. Kalau misalnya diperkecil misalnya, walaupun tidak mesti harus ada cekungan untuk melangkungkan ke wajah itu, tapi kalau diperkecil kan paling tidak bisa dipakai untuk gantungan kunci gitu ya. Kalau kemudian ini ditempatkan di dalam satu pedestal gitu ya, dan kemudian di bawahnya itu diberi diberi keterangan tertentu, itu juga bisa digunakan sebagai semacam tanda ya, misalnya tanda penghargaan, piala dan sebagainya, seperti semacam begini ya. Jadi kita bisa menghadirkan tidak hanya
topengnya, tapi justru figurful, ya, figurful dari tokoh peran perempuan, ya, dalam cerita Panji, gitu ya, sehingga kita bisa mengabadikan gerak tari ya. Nah, jadi kita bisa memperoleh informasi ya, bukan hanya mengenai apa itu maksnya, topengnya, tapi kita juga bisa mendapatkan gambaran mengenai busana dan aksesorisnya, termasuk kalau tarian, gerak tarinya. Nah, ini tidak hanya bisa dipergunakan sebagai pajangan ya, sebagai aksesoris dalam satu ruang, tetapi juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi lain ya, fungsi-fungsi lain. Jadi lebih jadi tidak hanya apa itu aksesoris ya, fungsi aksesoris, tapi ada fungsi-fungsi lain. Bisa Misalnya jadi rekam data juga sebenarnya, betul, kan? Ya, bisa merekam data ya mengenai bagaimana performan penari Panji, tapi juga ini bisa difungsikan seperti yang saya katakan tadi, misalnya untuk piala. Ya. Kalau misalnya ada lomba tari ya, lomba tari Panji ya, se-areal tertentu, mengapa tidak pialanya menggunakan piala semacam ini, gitu ya. Sehingga orang jadi ingat, saya dapat piala ini karena ada satu festival atau lomba yang berkenaan dengan Panji. Apakah itu tarian, apakah itu seni rupa, apakah itu kerajinan topeng atau dan sebagainya. Nah, saya kira banyak produk-produk turunan yang bisa kita hadirkan ya, banyak yang bisa kita hadirkan. Nah, jadi dengan demikian memang dibutuhkan pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan kemasan wisata yang dihadirkan ya. Nah, itu kurang lebih terapan dalam kaitan dengan konsep MICE tadi. Artinya ketika khasanah budaya Panji ini benar-benar diseriusin gitu ya. Diseriusin dari hulu ke hilir, mengingat datanya cukup banyak dan sangat kuat gitu ya. Nah, dalam konteks wisata sebenarnya ini bisa diintegrasikan semuanya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi MICE itu bisa dihadirkan secara parsial. Jadi kalau meeting ya meeting aja, gitu ya. Kalau wisata meeting itu ya hanya meeting wisata, misalnya meeting para pelaku wisata dengan tema Panji, itu saja. Tanpa harus ada eksibisi, harus ada insentif, harus ada perjalanan ya. Nah, itu bisa, tapi bisa juga itu diintegrasikan, apakah keempat-empatnya atau paling tidak 3 di antara 4 itu. Nah, itu ini yang pertama yang dalam kaitan dengan konsep MICE. Nah, kemudian ada produk-produk lain yang saya sebut sebagai produk kreatif ya, produk kreatif. Jadi kalau kita bicara Panji itu memang relasi dengan masa lampau itu kuat ya. Jadi sejarah Panji ya, jejak historis Panji atau budaya Panji di masa lampau itu memang mewarnai kuat pada khasanah budaya Panji. Kalau kita bicara tentang tradisinya yang masih kita dapati pada masa sekarang, itu kan juga merupakan warisan budaya masa lalu yang bertahan sampai sekarang. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana khasanah budaya Panji yang notabene merupakan khasanah budaya masa lampau itu bisa ditransformasikan untuk kepentingan kekinian, ya, untuk kepentingan kekinian. Oleh karena itu kita perlu membicarakan tentang apa yang disebut dengan produk kreatif budaya Panji era kini, gitu ya. Artinya sebenarnya khasanah ini bisa diadopsi ya. Betul. Bisa diadopsi ke dalam banyak hal. Ya. Tadi sudah disebut kerajinan, ada topengnya, ada baju, bahkan mungkin sampai ornamen satu tempat pun bisa didesain semacam begitu atmosfernya. Betul. Ya, jadi mungkin tidak hanya adopsi ya, tapi juga ada adaptasi. Jadi katakanlah ini adalah properti topeng ya, yang dari waktu ke waktu bentuknya hampir standar ya. Tapi kita bisa mengadaptasikan, gitu ya. Adaptasi kalau semula ini kan topeng kayu, Mas. Topeng kayu. Nah, mengerjakan topeng kayu dibutuhkan waktu, dibutuhkan keterampilan khusus ya, karena mesti harus punya kepiawaian dalam menyungging, ahli, menyungging.
yang menjadi pertanyaan, apakah kita tidak memungkinkan untuk menggunakan bahan lain? Nah itu, sehingga muncullah topeng tidak dari bahan kayu, tapi dari bahan fiber. Cara pembuatan tidak lagi dengan menyungging, mengukir, tapi dengan cetak, gitu ya. Demikian juga ini akan tergambar pada berapa harganya, gitu ya. Tentu topeng kayu ini memiliki nilai lebih mahal pasti ya. Nilai atau memiliki harga yang lebih mahal daripada yang reproduktif dalam bentuk cetak fiber. Apakah mesti fiber? Tidak. Masih ada bahan lain. Teman-teman di Malang misalnya mengkreasikan terkait dengan bahan. Tidak harus kayu, tidak harus fiber, tapi bisa bubur kertas misalnya. Atau bisa juga satu saat bisa dicobakan untuk membuat misalnya bubur kayu misalnya ya, grajen misalnya dan sebagainya. Nah, ini merupakan merupakan varian-variannya. Jadi turunannya itu tidak mesti dari waktu ke waktu ya, dari tempat ke tempat. Itu itu saja bentuk itu saja, tapi bisa divariasikan. Ada variasi dalam hal bahan. Tapi juga bisa barangkali divarisikan dalam bentuk yang lain. Misalnya di ukuran ya. Ukurannya tidak mesti standar yang bisa dipakai untuk penutup muka, tapi bisa lebih kecil karena fungsinya bisa juga setengah ya untuk maskernya ini. Oh, boleh gitu ya. Boleh. Tapi justru kalau ditutup itu malah sebaliknya. Malah atas ya. Yang ditutup yang atas yang mulutnya gitu dibuka misalnya pada topeng Potrojoyo gitu ya. Gitu ya. Nah, baik. Jadi ini saya kira merupakan peluang-peluang ya yang terkait dengan kalau kita bicara dengan wisata, bicara komponen tentang wisata, yang bisa dikembangkan itu kan merupakan komponen penunjang wisata, yaitu souvenir ya, souvenir. Nah, jadi ada banyak souvenir-souvenir yang berkenaan dengan Panji. Katakanlah topeng ya. Kita tidak harus menghadirkan full topengnya. Tapi kita bisa mengambil ornamen aja. Ini ornamen yang kemudian dihadirkan dalam bentuk kain ya, menjadi batik misalnya, menjadi unsur-unsur tertentu misalnya. Katakanlah pinggiran ini diambilkan komponen dihadirkan di sini. Nah, kalau misalnya mau utuh ya topengnya diutuhkan di sini, pinggirannya diambil. Nah, dan seterusnya. Jadi bisa dihadirkan penuh atau kita ambil unsur demi unsur ya. Unsur demi unsur itu bisa kita gunakan untuk kepentingan pembuatan desain dan seterusnya. Nah, artinya menjadi khasanah untuk mengembangkan industri kreatif ya. Betul. Jadi memang transformasi ya dari khasanah budaya Panji masa lalu ke dalam khasanah budaya Panji yang memang sesuai dengan kepentingan kekinian ini dibutuhkan apa yang saya sebut sebagai upaya atau proses kreatif. Karena itu saya menyebutnya dengan produk kreatif budaya Panji era kini, gitu ya, era kini. Dan ini merupakan ruang kreatif, gitu. Sehingga seniman-seniman yang mengangkat tema Panji itu mau tidak mau harus mengembangkan kreativitasnya, sehingga bisa menghadirkan karya-karya kreatif. Dan karya yang dihadirkan itu bukan karya yang diimitkan sebagai karya yang basi, karya yang masa lalu bolak-balik panggahiku berkali-kali tetap itu juga, tapi kita bisa menghadirkan suatu karya-karya yang baru mas, inovasi baru. Jadi baru itu tidak harus baru sama sekali, bisa saja unsur-unsurnya lama ya, tetapi kemasannya sisipan-sisipan unsur-unsur yang disisipkan itu bisa dengan unsur-unsur sisipan yang baru, sehingga modifikasi, ada pengembangan. Betul. Nah, inilah yang mestinya dari waktu ke waktu itu ditumbuh kembangkan sehingga marilah kita jadikan khasanah budaya Panji itu sebagai semacam referensi ya, semacam bahan mentah gitu ya, yang kemudian diolah lagi, dilakukan pengolahan ulang sehingga akan menghadirkan satu produk-produk yang saya sebut sebagai baharu. Jadi boleh saja bahannya bahan yang lama, tetapi karena ada packaging yang baru, maka hadirlah produk yang baru, yaitu produk yang kita sebut sebagai produk budaya Panji yang kreatif. Gitu. Terakhir nih mas, ya. Ngomong wisata nggak lepas dari ngomong peran semua stakeholder, ya, baik itu
masyarakat wisata, baik itu mungkin penyedia jasa wisata, baik itu masyarakat keseniannya sendiri sama pemerintah. Nah, kira-kira nih saran sampean di dalam konteks ini seperti apa? Ya. Agar semuanya terintegrasi dan ini benar-benar bisa diwujudkan menjadi wisata khasanah budaya Panji. Ya, baik. Gitu. Jadi memang ini kalau apa itu sebuah upaya, ini boleh dibilang merupakan upaya yang baru ya. Artinya belum terjadi dulu kalau ada kajian-kajian Panji itu kan masih sebatas kajian-kajian akademik ya, kajian-kajian akademik. Apakah itu yang dikaitkan dengan karya sastra Panji atau relief Panji gitu ya. Jadi lebih kajian-kajian akademik. Ada juga kalaupun ada telah-telah itu yang berkaitan dengan seni pertunjukan gitu ya. Nah, bagaimana mewisatakan Panji ini hal yang baru ya. Oleh karena itu ini merupakan kalau langkah ini upaya ini boleh dibilang sebagai upaya rintisan. Nah, sebagai upaya rintisan maka perlu melibatkan berbagai pihak, berbagai pihak. Pemerintah tentu ya, pemerintah tentu khususnya institusi-institusi pemerintah yang yang berkaitan dengan pendayagunaan khasanah budaya Panji, ya. Misalnya pariwisata misalnya atau pendidikan dan kebudayaan khususnya kebudayaannya ya. Tapi juga bisa perindak kalau itu berkenaan dengan kerajinan. Gitu. Nah, artinya informasi dan komunikasi ini juga penting karena ini mesti ada corong ya yang menyuarakan gitu ya, yang menyuarakan ini juga merupakan pihak-pihak yang mestinya berelasi ya, berhubungan satu sama lain karena saling kait ya untuk ngeroyok bareng-bareng gitu ya. Ikhtiar untuk menjadikan khasanah budaya Panji itu sebagai sebuah bukan hanya sebuah aset ya, tapi menjadi produk ya yang bisa dikaitkan dengan kewisataan. Nah, ini dari pemerintah. Jadi artinya institusi-institusi di lingkungan pemerintah sendiri tidak hanya satu institusi, tapi perlu dibuka kemungkinannya untuk lintas institusi. Karena berkali-kali kalau kita bicara tentang Panji itu ya kalau dirjennya ya dirjen kebudayaan gitu. Nah, mestinya juga perlu diundang hadir gitu ya. Bagaimana dirjen yang lain ya. Misalnya perindustrian gitu ya. Karena ini perdagangan misalnya ya. Kemudian pariwisata misalnya, pendidikan misalnya, komunikasi misalnya dan seterusnya. Termasuk di dalamnya tentu juga Bekraf ya. Itu punya kontribusi yang penting. Nah, di samping dari unsur pemerintah, perlu juga dari unsur yang lain ya, terutama para pelaku ya. Ada pelaku yang ada di lingkungan perguruan tinggi, terutama ini untuk kepentingan eksplorasi ya. Jadi eksplor Panji itu bisa dilakukan oleh para akademisi ya, melalui riset-risetnya, eksperimen-eksperimennya, kemudian upaya untuk mencari dan menemukan produk-produk yang baru atau baru gitu ya. Tetapi juga para praktisi ya, karena budaya Panji itu kan juga ada praktisi-praktisinya. Kalau kita bicara seni pertunjukan, yaitu pelaku-pelaku seni pertunjukan, ya, pelaku-pelaku seni. Ini mesti harus diajak serta ya untuk bareng-bareng ngeroyok. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah pihak ketiga, ya, pihak ketiga, yaitu bisa pihak swasta, ya, pengusaha wisata, bisa pengusaha wisata, itu khususnya pengusaha yang berkaitan dengan wisata, karena konteksnya adalah Panji, khasanah budaya Panji dalam kewisataan, sehingga pelaku-pelaku wisata ini perlu dilibatkan, biro perjalanan misalnya, hotel misalnya. Apakah hotel bisa mendapatkan Panji itu dari orang yang menginap ketika ada conference Panji? Tidak. Kita bisa juga mengemas bagian-bagian tertentu dari hotel
untuk kita beri nuansa Panji. Jadi nuansa Panji bisa kita hadirkan, ya, pada lobi hotel misalnya, ya, pada kamar hotel misalnya. Begitu juga pengusaha restoran itu bisa memberikan nuansa Panji, nuansa budaya Panji pada restonya, ya, pada restonya. Ini juga bukan tidak mungkin, ya. Jadi artinya bukan hanya kesertaannya karena hotel dan restoran itu orang yang melakukan kegiatan wisata kepanjian itu menginap atau makan itu di hotel dan di rumah makan yang bersangkutan, tetapi budaya Panji sendiri itu bisa memberikan nuansa, atmosfernya, memberikan atmosfer, ya, atmosfer. Nah, ini saya kira akan menjadi atmosfer khusus, ya, nuansa khusus, ya, pada sajian-sajian, ya, yang beragam. Ada resto, ya, sajian yang berkenaan dengan restoran, sajian yang berkenaan dengan hotel misalnya, atau pada lobi-lobi yang lain, ya, misalnya. Mestinya begini. Mestinya daerah-daerah yang memiliki relasi kuat, ya, dengan budaya Panji, misalnya Malang Raya, ya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu dan sebagainya, mestinya kantor kantor yang membidangi itu, misalnya kantor kebudayaan dan pariwisata atau pendidikan dan kebudayaan itu ada, paling tidak ada ruang-ruang tertentu, ya, ada pojok-pojok tertentu yang mestinya perlu diberi nuansa Panji, ya, karena itu kekayaan daerahnya. Kediri misalnya, pintu masuknya, gitu, ya. Kediri misalnya, gitu, ya. Kemudian Sumenep misalnya, gitu. Nah, ini contoh, ya. Kalau di Ponorogo ini berkaitan dengan memberi nuansa daerah, ya. Kalau kita ke Ponorogo, kita bisa mendapatkan patung-patung reog itu di berbagai tempat, ya. Bahkan perbatasan antara Trenggalek dengan Ponorogo, di tengah hutan itu ada patung reog, ya, ada patung reog. Yang menjadi pertanyaan kita, di Malang Raya, apakah itu Kabupaten Malang, Kota Batu ataupun Kota Malang, apakah kita memiliki monumen Panji yang representatif, gitu, ya. Bisa representatif itu dalam kaitan dengan ukuran, misalnya karena ruangnya luas, maka ukurannya juga mestinya monumental, ya. Nah, kita tidak mendapatkan itu, sehingga Panji tidak hadir. Mengapa tidak? Untuk masuk ke wilayah Kabupaten Malang misalnya, atau Kota Malang, ada satu monumen patung Panji dan Sekartaji misalnya, seperti menjadi satu caption adegan, betul, jadi semacam penerima, ya, penerima tamu, ya, bagi orang-orang yang memasuki. Dan patung ini juga sekaligus menampilkan karakter, gitu, ya, karakter lokal, ya, menampilkan khasanah lokal yang berkaitan dengan khasanah kepanjian, ya. Nah, itu ini mestinya perlu dipikirkan, ya, sehingga ruang-ruang, ya, ruang-ruang kota, ya, ruang-ruang daerah itu bisa dijadikan semacam etalase, ya, etalase untuk menghadirkan khasanah Panji itu bagi khalayak, gitu. Seperti yang misalnya bisa kita lihat pada Ponorogo untuk reognya misalnya. Artinya kalau itu bisa dihadirkan, apalagi konteksnya bisa didorong menjadi objek wisata dalam tanda kutip, gitu kan, bahwa khasanah yang sudah berdemikian beragam bisa dikembangkan untuk kemaslahatan saat ini, kan, betul, gitu, kan? Betul. Jadi yang satu hal yang sangat penting itu saya kira juga bagaimana mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan produk-produk wisata kepanjian itu kepada publik, ya. Ada banyak cara, yang seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya membuat ikon-ikon, ya, ikon-ikon daerah, ikon-ikon kota dengan tema Panji. Tapi juga ada wahana lain, ya, untuk menginformasikan itu, misalnya dalam bentuk foto, video atau film. Nah, ini yang saya kira mesti, ya, dipikirkan. Karena apa? Karena cerita Panji itu tidak hanya bisa dihadirkan dalam bentuk seni pertunjukan, ya. Seni pertunjukan, iya, seperti misalnya kalau di Malang itu dalam bentuk wayang topeng atau topeng dalang Malang. Ini mengapa tidak
cerita Ceritanya Panji itu itu bisa dihadirkan dalam bentuk dimanifestasikan ini paling tidak ya. dalam bentuk videografi ya, Oke. dalam bentuk film atau dalam bentuk karya-karya teatrikal yang Oke. kemudian difilmkan atau divideografikan. Nah, ini yang menurut saya menjadi penyampaian PR gitu ya. Sekaligus PR ini. Iya, ini. Iya kan? Nah, jadi Untuk ini teman-teman perlu kita kreatif sampaikan untuk dan bisa karena ini mengeksplorasi ke belum sana. belum dilakukan, ya ini PR. Ya. PR pemerintah untuk memfasilitasi Oke. pembuatan konten-konten kreatif. Ini kan Konten-konten konten kreatif kreatif, ya. ya. Jadi intinya apa? Marilah khasanah budaya Panji yang tidak hanya kaya, tapi beragam itu pertama dieksplor, ya, dieksplor habis-habisan. Ya, Ya. oke. Kalau diperas itu seperti memeras sampai tetes yang terakhir. Oke. Ya. Nah, hasil eksplorasi, hasil perasan ini diolah dengan pengolahan yang kreatif. Oke. Karena itu dibutuhkan pembinaan, pengembangan itu kan ke sana ya. Oke. Nah, baru kemudian dari hasil olah kreatif, pembinaan dan pengembangan itu disajikan. Oleh karena itu ketika disajikan itu menjadi sajian yang memang layak saji, Ya, gitu ya. oke. Karena telah melalui satu proses. Tapi juga tidak kalah pentingnya mengingat bahwa budaya Panji itu merupakan warisan budaya, maka selain difungsikan, termasuk difungsikan dalam kaitan dengan kewisataan, yang tidak kalah pentingnya adalah dilestarikan. Jadi yang telah ada dilestarikan, kemudian yang belum ada ditumbuh kembangkan, dikreasikan sehingga muncul kreasi-kreasi baru yang semoga itu bisa berlanjut lintas generasi sehingga akhirnya pada suatu saat menjadi tradisi. Dan kalau sudah menjadi tradisi maka perlu dilestarikan. Jadi fungsionalisasi dan konservasi ini sebenarnya merupakan 2 dalam 1 yang mestinya saling isi. Oke. Dengan demikian kelengkapan khasanah budaya Panji ini bisa hidup sepanjang zaman. Betul. Gitu ya. Oke. Demikian Arkiais hari ini. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya.